Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hafiza dengan NIM 2022 A1F002 dengan program studi S1 Pendidikan Matematika dalam mata kuliah Statistika Penelitian. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait dengan statistika penelitian. Nah, di sini terdapat soal: apa perbedaan antara statistik deskriptif dan statistika inferensial, serta jelaskan dengan contoh. Baik, di poin A ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau meringkas data yang dikumpulkan dari suatu sampel atau populasi. Adapun tujuannya yaitu memberikan gambaran atau ringkasan dari data yang tersedia, tidak membuat kesimpulan umum di luar data yang ada. Adapun contoh tekniknya yaitu rata-rata atau mean, median, modus, standar deviasi, tabel distribusi, diagram batang, histogram, dan sebagainya. Terdapat contoh yaitu sebuah survei dilakukan terhadap 100 siswa mengenai nilai ujian matematika, dan hasilnya terdapat rata-rata nilai sama dengan 78, nilai tertinggi sama dengan 95, dan nilai terendah sama dengan 55. Dari penjelasannya adalah, ini adalah statistik deskriptif karena hanya menggambarkan data dari 100 siswa tersebut tanpa menarik kesimpulan lebih luas. Saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu statistik inferensial. Adapun pengertiannya, statistik inferensial adalah metode untuk membuat generalisasi, estimasi, atau pengambilan keputusan tentang populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya yaitu menarik kesimpulan dari sampel untuk populasi menggunakan probabilitas dan teori distribusi. Contoh tekniknya yaitu uji hipotesis, regresi, estimasi parameter, dan lain-lain. Terdapat contohnya. Dari 100 siswa yang disurvei, dilakukan uji statistik untuk menyimpulkan apakah rata-rata nilai matematika seluruh siswa SMA di kota tersebut lebih dari 75 dengan tingkat kecepatan kepercayaan 95%. Nah, di sini dari penjelasannya contoh adalah, di atas terdapat penjelasan yaitu inferensial karena menggunakan data sampel untuk membuat inferensi atau kesimpulan terhadap populasi yang besar. Membuat inferensi atau kesimpulan terhadap populasi yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang populasi. Adapun pengertian populasi, populasi adalah keseluruhan kumpulan objek atau individu yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Bisa berupa orang, hewan, benda, peristiwa, atau data. Populasi bisa bersifat terbatas, misalnya semua siswa kelas 12 di sekolah A, atau tak terbatas, misalnya seluruh pelanggan sebuah aplikasi sepanjang waktu. Contohnya yaitu semua siswa di SMA di Indonesia dan seluruh hasil panen padi di Provinsi NTB tahun 2024. Selanjutnya pengertian dari sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dan digunakan untuk mewakili seluruh populasi dalam suatu penelitian. Digunakan ketika meneliti seluruh populasi tidak memungkinkan karena biaya, waktu, atau sumber daya. Sampel harus dipilih secara representatif agar hasil penelitian bisa digeneralisasi ke populasi. Contohnya yaitu 100 siswa SMA yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia dan panen dari 10 kabupaten sebagai perwakilan seluruh NTB. Soal yang selanjutnya di sini, jelaskan dan berikan masing-masing satu dari contoh. Yang poin A itu ada purposive sampling. Di sini saya akan menjelaskan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel, di mana peneliti memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Ciri-cirinya yaitu subjek dipilih karena dianggap paling tahu
paling relevan atau paling sesuai dengan konteks penelitian. Yang kedua, berguna untuk penelitian kualitatif atau studi kasus. Adapun contohnya yaitu, peneliti memilih 5 guru berpengalaman lebih dari 20 tahun untuk diwawancarai tentang perubahan kurikulum pendidikan. Selanjutnya di bagian poin B, di sini ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel ketika seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi relatif kecil. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak ada pengambilan sebagian, semua dijadikan responden. Yang kedua, cocok digunakan bila populasi lebih kecil dari 30 atau dianggap manageable. Adapun contohnya yaitu, sebuah perusahaan kecil memiliki 20 karyawan dan peneliti menggunakan semua karyawan itu sebagai sampel dalam penelitian tentang kepuasan kerja. Selanjutnya poin C yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana responden awal diminta merekomendasikan responden lain yang relevan. Lalu, proses ini terus berlanjut seperti bola salju yang menggelinding. Ciri-cirinya yang pertama, digunakan untuk menjangkau populasi tersembunyi atau sulit dijangkau. Yang kedua, proses pemilihan berkembang dari jaringan sosial. Adapun, terdapat contohnya yaitu, penelitian tentang penggunaan narkoba dimulai dari satu narasumber, lalu orang tersebut merekomendasikan pengguna lainnya dan seterusnya. Yang terakhir, poin bagian D, di sini ada incidental sampling atau sampel kebetulan. Sampel kebetulan adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan bersedia menjadi responden. Ciri-cirinya yang pertama, tidak ada kriteria khusus. Yang kedua, umum digunakan dalam survei cepat di tempat umum. Contohnya, peneliti menyebar kuesioner kepada pengunjung mal yang lewat secara acak. Siapapun yang bersedia langsung dijadikan responden. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.